Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus suksesnya community based ecotourism di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Adapun pengantar dari community based ecotourism dan juga pariwisata berkelanjutan, di mana community based ecotourism memiliki arti menurut UNWTO dan juga Kementerian Pariwisata, yaitu pariwisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan juga pelaksanaan. Adapun peran community based ecotourism dalam peran SDGs, yaitu community based ecotourism mendukung setidaknya 8 tujuan SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan dan juga pelestarian ekosistem. Adapun konservasi yang dapat diberikan yaitu memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat untuk melestarikan alam dan juga budaya lokal. Adapun manfaat ekonomi community based ecotourism bagi masyarakat lokal diantaranya 65% peningkatan pendapatan dengan rata-rata pendapatan keluarga di desa community based ecotourism. Adapun pendapatan tahunan yang meningkat sebanyak 1,5 M pada pendapatan desa anggaran pada tahun 2017. Dan yang terakhir, 30% diversifikasi ekonomi oleh masyarakat dalam pengembangan sumber pendapatan yang baru. Adapun manfaat sosial dan budaya dari community based ecotourism diantaranya adalah partisipasi perempuan yang lebih dari 50% dalam pengelolaan community based ecotourism, yaitu lebih mengedepankan peran dari perempuan. Yang kedua, pelestarian budaya, di mana tradisi lokal dilestarikan melalui atraksi wisata. Yang ketiga, keterlibatan pemuda dalam peluang kerja, mengurangi migrasi pemuda ke kota-kota besar. Dan yang terakhir, solidaritas komunitas, penguatan gotong royong dan juga kepemilikan bersama. Adapun kriteria keberhasilan community based ecotourism di Indonesia diantaranya yaitu kepemimpinan lokal yang lebih dari 70% pengelolaan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, konservasi lingkungan turun dengan adanya sampah-sampah yang dibawa oleh wisatawan hingga 40%. Dan yang ketiga, model bisnis inklusif, di mana sistem bagi hasil transparan dan juga dapat memberikan manfaat secara merata. Adapun studi kasus yang pertama yaitu pada Desa Wisata Kelenggeran Yogyakarta. Pada 2012, community based ecotourism yang digagas oleh BUMD dan juga Karang Taruna. Kemudian terjadi peningkatan wisatawan hingga 8 kali lipat pada tahun 2010 hingga 2022. Dan yang terakhir, Desa Kelenggeran pada tahun 2017 menerima penghargaan ASEAN Community Based Tourism. Adapun dampak sosial dan juga lingkungan dari Desa Kelenggeran yaitu menurunnya migrasi, di mana angka migrasi pemuda turun hingga 60% karena tersedianya lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal. Adapun konservasi air, di mana perlindungan mata air meningkatkan pasokan air bersih yang ada di desa. Dan yang ketiga, ada biogas komunal, di mana dapat menjadi pengolahan limbah organik untuk dapat diolah menjadi energi terbarukan untuk masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, rekognisi internasional, di mana desa terbaik versi UNWTO pada tahun 2021. Adapun studi kasus yang kedua yaitu pada ekowisata Sungai Sokonyer, Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, di mana pengelolaan komunitas Dayak, masyarakat adat Dayak mengelola tur klotok di sepanjang Sungai Sokonyer. Mereka menjadi pemandu wisata dan juga nakoda kapal. Pada kegiatan ini memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada penebangan kayu. Yang kedua, ada pelestarian orang utan, di mana sebagian pendapatan ekowisata disumbangkan untuk upaya konservasi orang utan. Pada program ini diharapkan mampu mendukung rehabilitasi habitat.
di mana masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam pemantauan populasi orangutan dan juga pencegahan perburuan liar. Adapun inovasi yang ditawarkan pada community based ecotourism di Tanjung Puting diantaranya adalah wisata edukasi yang menyediakan paket khusus untuk peneliti dan juga pelajar yang berfokus pada penelitian primata dan juga ekosistem gambut. Yang kedua, pengurangan illegal logging yang mampu menurunkan 75% khusus untuk penebangan liar. Kemudian untuk mantan penebang kini menjadi pemandu ekowisata. Dan yang terakhir, kemitraan internasional yang berkolaborasi dengan OVI dan juga NGO global untuk dukungan teknis dan juga pemasaran internasional. Adapun studi kasus yang ketiga yaitu pada Desa Senaru, Lombok Utara. Yang pertama, mereka memberikan pilihan paket yaitu mengenai trekking pada Gunung Rinjani, di mana hal tersebut dikelola oleh Pokdabes lokal dengan 100 lebih pemandu yang telah bersertifikat. Yang kedua, ekonomi desa meningkat hingga 35%. Dan yang ketiga, homestay ramah lingkungan yang dapat menjadikan akomodasi tradisional dengan standar berkelanjutan. Adapun dampak community based ecotourism pada Desa Senaru yaitu terdapatnya sertifikasi pemandu hingga 80% penduduk dengan usia kerja memiliki sertifikat pemandu. Yang kedua, revitalisasi adat di mana tradisi Sasak dihidupkan kembali melalui atraksi wisata. Yang ketiga, festival budaya di mana acara tahunan mendatangkan 5.000 lebih wisatawan domestik. Untuk selanjutnya ada studi kasus yang keempat, yaitu pada Raja Ampat yang ada di Papua Barat. Di mana ada pun jenis usaha, jumlah usaha lokal dan juga peningkatan pendapatan. Jenis usaha homestay dengan jumlah 87 unit meningkatkan pendapatan sebanyak 2,8 kali. Jenis usaha pemandu diving, jumlah usaha lokal mencapai 45 orang dengan peningkatan pendapatan yaitu 3,2 kali. Transportasi lokal dengan jumlah usaha lokal pada 63 dengan jumlah 63 kapal dengan peningkatan pendapatan 2,1 kali. Dan yang terakhir, kuliner lokal dengan jumlah usahanya sebanyak 32 warung yang dapat meningkatkan pendapatan sebanyak 1,19 kali. Adapun pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di Raja Ampat yaitu pada Sasi Laut, di mana zona larangan tangkap berbasis kearifan adat Papua. Yang kedua, pembayaran jasa lingkungan untuk biaya konservasi sejumlah 1 juta rupiah dari setiap wisatawan. Yang ketiga, penjaga kawasan, di mana penjaga tersebut berpatroli partisipasi aktif oleh masyarakat adat. Yang terakhir, monitoring ekosistem yang mampu memberikan penelitian kolaboratif dengan universitas lokal. Adapun dukungan pemerintah yaitu dana hibah PNPM, pariwisata dan juga Kemendes yang menyalurkan hibah untuk 83 desa wisata binaan. Yang kedua, pendampingan program intensif selama 2018 hingga 2023 sehingga mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan. Yang ketiga, kolaborasi multi pihak dengan pihak swasta dan juga LSM lingkungan sehingga mampu memperkuat aspek konservasi. Adapun peran teknologi dalam community based ecotourism yaitu sebagai sarana promosi digital untuk pemanfaatan platform online seperti booking.com dan juga Instagram. Dengan desa wisata yang kini memiliki website sendiri tentunya dapat dikenal seluruh masyarakat yang ada di dunia. Yang kedua, pelatihan digital di mana UMKM lokal dilatih pemasaran online sehingga dapat diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk kerajinan hingga 85%. Adapun tantangan utama dalam pengembangan community ecosystem based ecotourism diantaranya adalah tantangan infrastruktur dasar yang mencakup akses jalan, listrik, dan juga air bersih. Tidak hanya itu, ketergantungan musiman dan juga kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala utama.
Adapun strategi mengatasi tantangan yaitu pada pelatihan khusus literasi keuangan, manajemen operasional, dan juga bahasa asing yang dasar. Kemudian untuk konteks diversifikasi produk di mana diharapkan mampu memberikan pengembangan bagi wisata kuliner. Kemudian workshop kerajinan interaktif dan juga paket edukasi lingkungan. Adapun monitoring yang telah disiapkan diantaranya adalah pemantauan kualitas air, penghitungan daya dukung pengelolaan sampah terpadu. Adanya potensi replikasi dan juga skalabilitas model community based ecotourism diantaranya adalah identifikasi desa potensial, di mana Kemenparekraf telah mengidentifikasi 365 desa dengan potensi community based ecotourism tertinggi. Yang kedua, studi modal replikasi, di mana Ngeliran, Panglipuran, dan juga Pucun Kidul menjadi benchmark untuk nasional. Dan yang ketiga, program desa wisata nasional, di mana desa-desa berpotensi diintegrasikan dengan program nasional dengan dukungan secara teknis. Dan yang terakhir, memberikan jaringan kolaborasi seperti pembentukan asosiasi desa wisata untuk berbagai macam praktik terbaik. Adapun kesimpulan dan juga rekomendasi yang dapat diberikan yaitu 4 pilar utama, yaitu kolaborasi, inovasi, edukasi, dan juga konservasi. Terjadinya 30% peningkatan ekonomi diharapkan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi dengan sistem community based ecotourism. Dan yang ketiga, terdapat 365 desa potensial di mana jumlah desa tersebut siap mengembangkan community based ecotourism. Community based ecotourism terbukti menjadi motor pembangunan desa berkelanjutan, sehingga perlu penguatan kebijakan, promosi digital, dan juga pendampingan komunitas yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.